sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, dalam kondisi darurat, waktu sangat menentukan. Sayangnya banyak yang gak sadar sampai semuanya sudah terlambat. Narasumber hari ini, Pak Doni. Pada saat pulang kerja, badannya biasa-biasa aja. Tapi pas tengah malam, tidurnya gelisah. Dipanggil berkali-kali, nggak ngerespon. Malah sempat dikira sama istrinya kesurupan. Serem. Dan ternyata apa coba? Serangan stroke. Dan dampaknya Pak Doni sampai sekarang nggak bisa ngomong. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, stroke itu bukan cuma soal penyakit, tapi soal seberapa cepat kita bertindak. Jangan tunggu nanti-nanti, karena selisih waktu bisa mengubah segalanya. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Bang Coki Sitohang. Bang Rahman Afri, terima kasih untuk pengingatnya. Benar, memang jika sesuai dengan kearifan budaya lokal kita, beberapa masyarakat percaya kalau ada gejala-gejala yang tidak normal di tubuh, bisa jadi itu tanda-tanda mistis. Tetapi kita juga harus belajar realistis. Maka jangan abaikan tanda-tanda tersebut dengan melakukan pemeriksaan kesehatan demi kebaikan bersama Anda dan keluarga Anda. Pemirsa, saya Coki Sitohang di Go Healthy. Hari ini sepasang suami istri menjadi narasumber kami. Sang istri dengan setia mendampingi sang suami yang masih punya keterbatasan di dalam berbicara. Dua orang narasumber dari praktisi kesehatan adalah Bang Paidon dan juga Mbak Preti. Ini akan seru. Anda harus simak obrolan kami 30 menit ke depan. Dan kita mulai dengan info sehat. Ya, pemirsa, yang akan dibahas di info sehat kali ini adalah data ini. 1 dari 3 pasien stroke mengalami afasia. Kita akan mulai dengan apa itu afasia, Mbak Preti? Baik, siap Bang Coki, karena afasia ini merupakan gangguan berbahasa akibat kerusakan pada area otak yang mengatur berbicara, memahami isi percakapan, membaca ataupun menulis. Nah, di manakah letaknya? Itu adalah area Broca dan area Wernicke. Bisa disaksikan pada grafis berikut. Area Broca ini letaknya adalah di kiri depan. Nih sebelah sini ya pemirsa. Lalu area Wernicke ada di sisi belakangnya nih. Nah, area Broca itu bertugas untuk berbicara. Kalau area Wernicke bertugas untuk mengatur pemahaman dalam isi percakapan. Jadi secara studi 1 dari 3 pasien stroke ini mengalami afasia. Karena pusat pengaturan berbahasa ini letaknya di sisi kiri, maka pasien stroke dengan afasia ini khas. Pasti gangguannya di sisi kanan tubuh. Permasalahannya adalah afasia ini nggak cuma berhenti ke nggak bisa bicara saja. Timbul permasalahan lebih lanjut, gangguan emosional. Kenapa? Karena gangguan komunikasi seringkali terjadi. Pasien dengan caregiver gak ketemu nih titik temunya. Karena yang satu mungkin sulit untuk menyampaikan pesan, yang satu juga sulit untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pasien tersebut. Atau mungkin sebaliknya. Terima kasih Mbak Preti, cukup jelas dan memang benar. Kami juga mengangkat tema ini karena ada hubungannya erat dengan narasumber kami yaitu Pak Romdoni yang ditemani oleh istri terkasih Bu Santi. Selamat datang di Go Healthy. Bu Santi sehat ya? Pak Doni gimana kabarnya? Iya. Iya. Bu Santi pasti lebih paham kata-katanya ya. Karena terbatas sekarang ya untuk ngomongnya. Tapi Pak Doni bisa dengar jelas kata-kata saya? Iya. Enggak.
nggak jelas. Bisa? Paham. Pakai jempol bisa jelas? Bu Santi sudah paham definisi afasia, artinya. Dan itu yang dialami oleh suami tercinta. Iya. Bu Santi bisa menerima keadaan ini. Insya Allah. Bismillah, terima. Kita bersyukur ya, Bu Santi. Saya tahu Bapak sedih dengan keadaan ini. Saya ngerti, Pak. Bapak seorang juru masak. Masakan Bapak dinikmati. Banyak pelanggan. Sekarang Bapak belum bisa bekerja lagi. Tangan Bapak belum bisa digerakkan semua ya. Bu Santi bisa bantu gerakan tangan kanannya? Saya pengen lihat. Apa yang terjadi kalau tidak dibantu, Bu? Nggak bisa gerak sama sekali. Jadi kalau Ibu lepas sekarang, dia akan jatuh lunglai. Lemes. Masih lemas ya Pak Doni ya? Kaki yang kanan masih juga. Tapi alhamdulillah dia bisa jalan. Tapi yang kirinya baik. Alhamdulillah. Bisa baik. Masih bisa bersyukur Pak Doni. Berapa kata bisa jelas keluar dari mulutnya? Dia udah bisa. Cuman ngucap makasih. Itu udah alhamdulillah banget. Masya Allah. Coba kita coba ya. Coba bilang makasih. Makasih. Ya Allah. Oke. Bisa kata yang lain Pak? Coba. Baik. Makasih. Baik. Makasih. Coba sayang. Sayang. Zata. Sayang. Masih susah. Masih susah ya, tapi harus semangat ya. Nah inilah yang dinamakan dengan afasia motorik. Jadi Pak Doni ini paham betul apa yang kita bicarakan, betul ya Pak ya? Coba angkat jempolnya, paham? Nah, paham betul, tapi sulit untuk mengungkapkan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Udah berapa lama Pak Doni mengalami stroke ini? 3 bulan. Ibu ingat kapan terjadinya stroke itu dan di mana saat itu? Tanggal 13 Januari, tengah malam di jam 12:30 malam itu di rumah. Kebetulan dia baru pulang kerja jam 11 malam. Ya. Terus masih ngobrol-ngobrol sama aku, masih bercanda-canda. Terus udah tuh istirahat gitu kan. Udah istirahat, tidur dia. Pas aku bangun karena dia gelisah kan tidurnya. Tidurnya, aku tanya, kenapa Abi gitu kan. Udah nggak ada respon sama sekali. Udah keadaan kayak gitu aja. Itu di tempat tidur? Di tempat tidur. Padahal beberapa menit sebelumnya kalian masih interaksi biasa. Masih bercanda. Akhirnya kapan tuh dibawa ke rumah sakit? 5:30 lah. 5:30 langsung dibawa ke rumah sakit. Nah pada saat itu ingat nggak angka apa yang disampaikan oleh dokter yang sangat tinggi pada pemeriksaan? Tensinya itu di 160 berapa gitu, aku lupa ya. 90-an? 160-an. Terus langsung di CT scan. CT scan, ternyata hasilnya ada penyumbatan di otak kirinya, dia udah meluas. Gitu. Lalu selain CT scan sumbatan, tensi yang tinggi, ditemukan apalagi nih yang tinggi? Kolesterol. Oke, angkanya berapa saat itu? 230 ke atas kalau salah. Jadi pertama kali ketahuan tensi tinggi itu sebenarnya pada Pak Doni di usia berapa? Dia itu kurang lebih 5 tahunan deh. 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Iya, sekarang Pak Doni usia 47 Bang, Mbak. 5 tahun lalu berarti usia 42, sudah mulai ada keluhan pusing ya Iya, Pak Doni ya? iya. Sejak kena stroke Bu Santi, ada perubahan emosi? Banget. Lebih emosional. Kayak gimana lebih emosional? Ngamuk? Kadang lempar-lempar barang kayak gitu. Tapi Bu Santi ngelihatnya kalau beliau sudah marah begitu, ada penyesalan nggak beliau ini marah sama keluarganya gitu? Iya, tapi kan emang nggak pernah emosional kayak gitu ya. Terus stroke kayak gini jadi ya Allah, kok jadi berubah total gitu kan. Keganggu banget gitu. Kangen bareng-bareng. Diantar kerja. Pemirsa, kalau Anda mengalami hal yang sekarang sedang diceritakan oleh Pak Doni tanpa kata-kata tapi lewat ekspresi, kita semua sepakat bahwa beliau dalam penderitaan. Dan apa yang dialami oleh Bu Santi bukan hal yang mudah bagi pendamping hidup. Saya butuh Bang Paidon sama Mbak Preti untuk tetap membahas hal ini
dan sekaligus kasih mereka solusi untuk bantu percepatan pemulihan dari Pak Doni. Silakan. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek asam uratnya masih tinggi. Ada di angka 8,7. Padahal kalau pada pria sebaiknya di bawah 7. Lalu yang kedua adalah gula darahnya nih udah jalur kuning. Sebelumnya gula darahnya masih bagus. Tadi dicek gula darah sewaktu ada di angka 141. Belum dibilang diabetes, tapi sudah masuk ke dalam kondisi prediabetes. Kalau gak diatasi nanti jadi diabetes, bisa memicu serangan stroke berulang. Lalu yang ketiga nih, tensinya juga masih belum dalam keadaan terkendali. 138/93. Ini kalau dibuletin jadi 140/90. Artinya Pak Doni harus mengupayakan upaya tambahan untuk mengoptimalkan kualitas darah dan pembuluh darah agar tensi, asam urat, gula darah bisa stabil. Proses pemulihannya menjadi lebih optimal dan juga mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Kita sih saranin pertama untuk kembali dulu ke dokter. Harus diberesin semua tuh, asam uratnya harus diberesin, tensinya diusahakan di batas normal, gulanya udah lumayan kelihatannya. Nah kemudian tentunya harus mau aktif fisioterapi dan olahraga. Sebab tanpa itu sulit kemajuan dicapai. Nah, tinggal sekarang yang kita sarankan untuk membantu mempercepat pemulihan adalah menggunakan satu teknologi yang baru namanya teknologi laser. Teknologi ini adalah teknologi yang membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Kenapa kita sampaikan demikian? Karena memang tampaknya ada masalah dengan sirkulasi darah ke otak yang sudah nyata ada pada Pak Doni. Tapi sampai sekarang kelihatannya pemulihannya belum optimal. Nah, teknologi lasernya teknologi yang Anda lihat di pergelangan tangannya Bang Coki itu dipakai. Nanti teknologi tersebut mengeluarkan sinar laser. Yang sinar itu nanti akan diarahkan ke arteri atau pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan. Ya, nanti sinar laser ini menembus ke dalam pembuluh darah. Dia akan membantu pembuluh darah memproduksi molekul yang namanya oksida nitrit. Dia memproduksi itu dinding dalam pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah kayak sedotan dan ada bagian dalamnya itu yang di pergelangan tangan. Nah, oksida nitrit ini adalah molekul yang disebut molecule of the century ya. Waktu itu ditemukan oleh seorang ahli kimia ya. Nah, dia memperlihatkan bahwa ini adalah molekul yang membantu membuka pembuluh darah. Tapi ketika seseorang melewati usia 30 tahun, kemampuan tubuh untuk memproduksi oksida nitrit itu berkurang secara alamiah. Ditambah adanya proses penyumbatan pembuluh darah yang misalnya pada kasusnya Pak Doni ini adalah dipicu karena kebiasaan merokok. 30 tahun merokok. Pembuluh darah tersumbat. Pembuluh darah di sekujur tubuh udah ada sumbatan kecil-kecil. Pembuluh darah yang tersumbat itu menghambat produksi oksida nitrit. Ya, sehingga bayangkan jadi pembuluh darah itu kayak keras di seluruh tubuh itu. Dengan bantuan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan, maka oksida nitrit ini diproduksi, kemudian ikut mengalir ke seluruh tubuh, nanti akan membantu membuka pembuluh darah dan membuat pembuluh darah jadi elastis. Dengan demikian nanti yang terjadi adalah pada tubuh Pak Doni tekanan darah bisa turun. Demikian juga pada tubuh Anda pemirsa. Saya sarankan Pak Doni dan pemirsa di rumah yang punya masalah seperti Pak Doni yang sudah terlanjur stroke atau yang potensi kena stroke, Anda yang punya tekanan darah tinggi, sebaiknya lakukan pencegahan sekarang. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi Pak Doni punya peluang untuk pulih dengan lebih cepat, satu. Dan juga agar pergerakannya menjadi optimal. Unit utamanya dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini fokusnya untuk seluruh tubuh. Ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung, ini fokusnya ke area kepala, ke otak ya, agar bantu pemulihan jaringan saraf di sana. Lalu ada yang bisa ditempelkan pada otot yang mengalami kelemahan. Contohnya pada Pak Doni ini kan ada kelemahan ya pada sisi kanan tubuh. Nah, gambarannya seperti demikian bisa dilihat. Nanti ditempelkan di lengan atas, lengan bawah, sisi luar, sisi dalam, paha depan, paha belakang, tungkai, betis, punggung. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus agar otot itu tetap bergerak. Tuh, kelihatannya pergerakan yang tadi dilihat itu adalah pergerakan pasif akibat stimulus dari teknologi NMAS. Pergerakan ini harus dioptimalkan. Mumpung masih 3 bulan nih, masih termasuk periode emas dalam meraih pemulihan. Dikejar nih dalam 6 bulan pertama. Pakai lasernya, intranasal dipakai, teknologi NMAS-nya dipakai secara rutin juga agar pergerakannya lebih baik, pulihnya lebih optimal. Semangat terus ya Pak Doni, Mbak Santi, dan juga pemirsa di rumah nih yang punya keluhan yang sama. Yuk segera take action, pakai lasernya sekarang juga. Anda yang punya masalah sama, waktunya Anda gunakan AccuLaser.
teknologi laser, kami selalu membahasnya demikian. Untuk darah dan pembuluh darah, dapatkan di Gogomall supaya keasliannya yang terbaik untuk Anda. Garansinya pun demikian. Dan pelayanannya dari hulu ke hilir Anda layak dapatkan. Khususnya bagi Anda yang punya masalah tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol dan asam urat yang belum terkendali. Yang resiko Anda hadapi di depan adalah stroke, gagal ginjal, serangan jantung. Pemirsa, ini waktunya ambil keputusan, take action, hubungi Gogomall, nomornya ada di layar kaca, jangan ragu. Sementara Anda menyaksikan sisa dari wawancara kami di Go Healthy ini, segera hubungi. Jika Anda punya peluang waktu berkunjung ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutera, lakukan juga hal itu. Gunakan IQ Laser untuk atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, ada hal penting yang perlu diperhatikan nih. Ibadah haji bukan hanya kesiapan secara hati, tapi juga butuh fisik yang kuat dan juga bugar. Jadi pastikan nih, kondisi kesehatan tidak menghambat keberangkatan Anda untuk menunaikan ibadah haji. Seperti risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi Anda perlu mempersiapkan diri dengan pola hidup yang sehat dan asupan gizi yang baik. Salah satu solusinya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan dan juga gunakan teknologi laser. Tubuh sehat, ibadah lancar. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Apa itu oral motor exercise? Pasti orang-orang yang pernah mengalami stroke familiar dengan kalimat ini. Penjelasannya ada di Bang Paidon. Jadi latihannya seperti ini. Ada 3 latihan dasar. Pertama latihan seperti mencucu ya, dan kemudian mengucapkan vokal. Jadi u, kemudian senyum. Kemudian mengucapkan vokal a, i, u, e, o. Ya, u, terus senyum. Kemudian ucapkan a, I, U, E, O. Ya, nah yang kedua adalah latihan untuk koordinasi otot-otot dan bibir dan lidah dan langit-langit mulut ya. Pataka, pa, ba, ta, da, ka, ga. Ya, jadi diulang. Nah, kemudian satu lagi latihan untuk namanya melatih otot-otot sekitar pipi. Jadi menggembungkan otot-otot di sekitar pipi. Terus kemudian niup, seperti niup sedotan, gembungin lagi, maksimal, tiup, nyedot, tiup, nyedot. Nah, ini latihan, 3 jenis latihan ini diulang-ulang, ya kalau bisa sih setiap hari, dan akan lebih efektif kalau kita berusaha setelah latihan itu kita kombinasikan dengan latihan berbicara di depan kaca.
Dengan demikian semakin terlatih dan semakin terkoordinasi apa yang ingin diucapkan oleh para penderita stroke, dan tentu akan lebih baik ketika berlatih seperti ini kita efektifkan aliran darah ke otak. Sebab kalau otaknya tidak dibantu kesehatannya, pemulihannya, ini makanya latihannya kan tidak optimal. Area otak itu ada di sebelah kiri yang namanya area Broca yang berfungsi untuk membantu percakapan atau bahasa atau bicara. Nah ini kan ketika orang mengalami stroke di area Broca, pembicaranya jadi terganggu. Nah dengan bantuan teknologi laser meningkatkan sirkulasi darah ke area Broca seperti ini, dan kemudian kita latih tadi latihan oral motor exercise ini, maka kita bisa berharap kita bisa mendapatkan perbaikan khususnya untuk Anda yang punya masalah stroke dan punya masalah namanya dysarthria. Pak Doni, kita coba latihan yang tadi Bang Paidon bilang, namanya oral motor exercise. Nih. A, I, U, E, O. Senyum. Sekarang U, senyum. Ya. U, senyum. O. Sekali lagi, U, senyum. Sekali lagi ya. Coba. 1, 2, 3. U, senyum. Senyum selebar-lebarnya. Bisa. Pemirsa, Anda ngeh apa tuh yang ditempelkan di lengannya Pak Doni? Itu adalah teknologi Neuromuscular Electrical Stimulation atau NMES singkatannya. Bagian tak terpisahkan dari alat kesehatan teknologi laser. Nah, sekarang Bu Santi lihat ya, jarinya, lengannya bergerak ya, Bu ya. Tanpa disuruh, tanpa Pak Doni berusaha sekuat tenaga menggerakkan. Karena Bu Santi tahu kan perjuangan beliau kan. Mau ngangkat segimanapun susah ya. Mbak Preti sama Bang Paidon, tolong jelaskan singkat saja secara ilmiahnya apa yang sedang terjadi itu. Pak Doni saat ini sedang diterapi dengan teknologi NMES pada lengan bawah. Nah, pergerakan yang pemirsa saksikan ini adalah pergerakan pasif. Pergerakan yang terjadi karena stimulus dengan teknologi NMES. Tujuannya adalah untuk menguatkan kembali otot pada area tersebut. Sehingga pergerakannya menjadi lebih baik. Nah, seperti ini pemirsa bisa saksikan ya. Bisa sama-sama lihat. Nah, ini bisa bermanfaat untuk mencegah spastisitas agar ototnya nggak memendek. Dan pada saat terapi ini berjalan ya, secara tidak langsung ini mengirimkan sinyal kepada otak. Bahwa ini loh otot yang dulunya lemah kini sudah mulai aktif. Sehingga nanti otak bisa membentuk jalur baru untuk mengambil alih sel-sel yang sudah sakit, dibentuk jalur baru mewakili sel-sel yang masih sehat. Nanti petnya bisa ditempelkan di lokasi lain. Ini kan di sisi atas ya, bisa di sisi dalam. Nanti sama nih di lengan atas nih otot bicep gitu ya. Lalu ada otot tricep, lalu bisa di otot bahu. Nanti misalkan ditempel nih di sini nih, bisa untuk ngepal. Jadi harapannya bisa ngepal, bisa ngebuka gitu ya, Pak Doni ya. Pak Doni nyaman? Nyaman? Nyaman ya? Nyaman ya, nanti latihannya dibuat lebih sering ya, sesuai dengan aturan pemakaian. Inilah latihan. Coba Pak Doni ngomong, latihan. La, 3 sekarang ya, 3 kali ya. La, la, ti, latihan. Ada. Latihan. Udah mulai tuh. Iya. Latihan secara rutin ya. Latihan. Enak gak di terapi dengan NMES ini? Kalau enak coba kasih jempol. Kalau enak kasih jempol. nyaman nggak? Bagus, mantap. Semangat terus. Mantap. Harusnya sih Bu Santi lebih semangat karena ternyata ada jalan keluar nih, salah satunya ya. Betul. Obat kan pasti harus diminum sesuai anjuran dokter ya. Pola hidup udah pasti ya Bang ya. Kita nggak ada tawar-menawar soal pola hidup sehat. Itu bapaknya sudah berhenti merokok kan? Udah nggak ada lagi ya, merokok, nggak ada lagi. Kemudian ada teknologi laser. Jadi ini membawa harapan. Membantu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan Pak Doni terkait teknologi laser, Bu Santi? Tanya tuh. Atau Ibu sendiri? Iya, Mbak. Apakah kegunaan teknologi laser ini harus rutin banget gitu? Makanya tiap hari atau seperti apa? Harus rutin setiap hari. Karena upaya dalam menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah ini memang harus dilakukan setiap hari.
pakainya sehari 2 kali, pagi sama malam hari. Durasinya 15 sampai 60 menit. Jadi nanti pastikan Mbak Santi prioritaskan ke Pak Doni terlebih dahulu ya. Nanti setelah Pak Doni pakai, gantian dirimu yang pakai. Karena alat ini nggak cuma untuk yang sudah mengalami serangan stroke, tapi justru lebih baik digunakan saat masih sehat. Karena bagaimanapun mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Nah, kenapa sih dipakainya sehari 2 kali? Karena penggunaan teknologi laser ini mengikuti siklus alami tubuh kita. Contoh ya, pada pagi hari nanti ketika kita pakai, tubuh menghasilkan hormon serotonin. Nah, ini dapat bantu Pak Doni yang masih mengalami gangguan emosional. Peranan hormon serotonin ini menjaga kestabilan mood pada penyintas stroke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika dipakai di malam hari, nanti tubuh menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini akan membantu penyintas stroke untuk tidur dengan lebih nyenyak dan lelap. Biasanya kalau penyintas stroke itu tidurnya gelisah atau suka terkejut-kejut. Nah, dengan menggunakan teknologi laser di malam hari, hormon melatonin yang dihasilkan akan membuat tidur menjadi lebih berkualitas sehingga pemulihannya bisa terbantu. Kami berdoa untuk Anda cepat pulih, bahagia kembali ke dapur sebagai juru masak dan sediakan makanan terbaik untuk pelanggan Anda. Tepuk tangan meriah untuk pasangan ini dan keluarganya. Salam sehat selalu. Terima kasih waktunya. Bang Paidon, Mbak Preti, terima kasih banyak. Segera gunakan AccuLaser. Penjelasannya sudah lengkap oleh para praktisi kesehatan. Bagaimana alat kesehatan ini akan membantu tubuh Anda mengendalikan gula darah, tensi, dan kolesterol supaya tidak berujung komplikasi. Percayakan kepada Gogomall. Anda telepon sekarang, nomornya resmi. Atau Anda lakukan kunjungan ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra. Kenapa Gogomall? Karena tersertifikasi ISO 9001 dan telah mendapatkan penghargaan Super Brand. Itulah bukti kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Gogomall. Saya ingin ajak Anda berhitung singkat berapa rupiah yang harus kita keluarkan sebagai investasi demi kesehatan. Rp20.000 per hari. Ingat, itu adalah kata tabungan Anda dan sesuatu yang Anda beli hari ini bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk seisi rumah. Pemirsa, segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai jumpa. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.